Oh, nak Mojokerto no. Anu, apa gerabah ini? Anak wong situk tapi ya mak situk iku tok sing gawe aneh-aneh. Kunci gede. Soalnya di sekolah gak ono kurikulum ini ki apa Astakarya. Nanti saya gak ono. Saiki ono tapi mek Assalamualaikum dulur, kembali lagi di Tretek Ploso Media. Sluman-slumun selamat, irik-irik Tretek Ploso melesat. Oke, kali ini saya berkunjung ke Desa Tondowulan, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, guys. Tepatnya di Dusun Mambang, dan di sini ada pengrajin yang sudah fenomenal dan sudah mendarah daging di setiap masyarakatnya. Kali ini saya mengunjungi salah satu pembuat gerabah di Desa Mambang. Di sini sudah terlihat ada baliho, guys. Desa Wisata Kampung Gerabah Desa Tondowulan. Di sebuah home industri homemade dari Dusun Mambang, yaitu pembuat gerabah Lumintu. Oke, kita akan melihat proses awal sampai akhir pembuatan pernak-pernik gerabah yang sudah peralatan ini memang sudah melegenda di leluhur kita dan merupakan suatu peninggalan budaya. Oke, kita akan tanya-tanya ke beliaunya, karena hal seperti ini kalau tidak dilestarikan, guys, akan generasi Z akan tidak mengetahuinya, tidak mempelajarinya. Oke, check this out. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu sebentar.
Nggih. Salam kenal dari Tertek Ploso Media, Mbak. Nggih. Channel YouTube-nya Warga Jombang Utara. Oke, Mbak, mungkin bisa berbagi ilmu tentang gerabah ini, Mbak. Sebelumnya mohon diperkenalkan, Mbak, dengan Mbak Sinten nih. Nama saya Sumardi. Umur saya 38 tahun. Sehari-hari pekerjaannya membuat gerabah. Seperti ini pot, bisa juga layah, cobek, gentong. Berapa tahun, Mbak, sudah menekuni dunia pergerabahan ini, Mbak? Sudah 16 tahun. 16 tahun. Jadi Mbak Marli ini merupakan generasi mudanya orang Dusun Mambang berarti, Mbak nggih. Jadi Termuda. menuruni ilmu leluhur patut diapresiasi Mbak Marli ini. Sudah meneruskan warisan budaya leluhur untuk membuat gerabah. Nggih, biar enggak punah, Mas. Untuk kendalanya sekarang gerabah ini bahan bakunya nggak sulit, Mbak nggih. Kalau tanah ada, kami ngambilnya di sawah. Tanah liat, Mbak. Tanah liat biasa. Tapi bukan sembarang tanah liat nggih. Enggak, pilihan tanahnya. Pilihan, ada ya? yang kan tanah liat kan ada yang kadang warnanya terlalu hitam, itu enggak bisa. Nggak bisa ya. Warnanya harus agak ke kuning-kuningan. Terus kalau saat ini kendalanya di pasir. Soalnya pasir itu kami beli dari daerah Badas Pare. Pasir-pasir yang Pasir- biasa untuk bangunan itu, Mbak. Bukan. Kalau untuk bangunan itu besar. Kalau Oh, lain ya, pasir yang lembut itu, Mbak. ya? iya, agak halus iya, pasirnya. sertu yang lembut itu. Buat bahan campurannya, Mbak. Jadi tiap hari produksinya Mbak, kontinu atau melihat pesanan, Mbak? Kalau atau nyetok? saya sudah ada bakul yang order. Yang order. Jadi tiap hari mesti membuat, Mbak nggih. Pasti buat. Pasti buat. Untuk jenis gerabah sekarang yang jenengan bikin ini enggak monoton kayak peralatan memasak, Mbak nggih. Iya, enggak. Ini sesuai dengan permintaan pelanggan. Kalau saya itu kebanyakan yang pesen itu sekarang itu pot. Oh, untuk pot bunga, Mbak nggih. Nggih, pot bunga, pot anggrek, pot bunga kayak gitu yang paling banyak. Pot-pot kekinian nggih. Pot-potnya. Jadi dulunya gerabah setahu saya kan cuma buat memasak, gongseng, Alat masak. alat Iya. untuk ambil air Ngulek itu gitu, gentong ya. Tapi sekarang bervariasi, Mbak nggih, bentuknya nggih. Mengikuti perkembangan zaman, selera Pot konsumen kadang itu ya. guci seperti itu. Guci ya. Jadi ada yang gerabah tahap pewarnaan nggih. Nggih, ada. Nanti kalau sudah mateng diwarnai. Paling jauh itu yang pesen orang mana, Mbak? Dari sekitar saja. Dari Jombang sendiri ya? Jombang Oh, luar ada, Jombang ya? Mojokerto, terus Pasuruan, Pasuruan, Surabaya, ya. nggih, Nganjuk juga ada. Ya, semoga saja dengan saya up video ini Nggih. banyak yang pesan, meskipun produk lokal bisa menjangkau nasional dan juga bisa internasional. Semoga saja ya, karena tidak ada, sudah langka, Mbak, hal-hal seperti ini. Yang mempelajari itu jarang ada orang yang mau menekuni dunia dunia pergerabahan ini kan homemade, Iya, buatan tangan dan warisan leluhur. murni ini manual. Sekarang kan kebanyakan orang plastik. Plastik Ya, ya. andalannya kan perabot rumah tangga plastik. Logam pun jarang. Kalau untuk yang memasak aja yang logam. Kalau lainnya mungkin kebanyakan kan plastik sekarang. Nggih, pot banyak Iya, plastik. Jadi untuk bahan baku enggak seberapa kesulitan, Mbak nggih. Enggak. Cuma pasirnya tadi Cuma tetap pasirnya belinya beli- jauh ya, jadi belinya pare ya. jauh. Terkadang kalau musim-musim seperti ini enggak ada, memang pasirnya harus nunggu. Ya, untuk kan setelah dibuat gini, Mbak ya, pembakaran. Untuk pembakaran ada kesulitan, Mbak, untuk Enggak ada Bahan, sih, Mbak. kalau pembakaran ya Kayunya. pakai kayu. kayu biasa, Mbak. Pakai kayu biasa. Kayak kayu jati bisa, terus kayu itu apa?
Bambu juga bisa. Bambu bisa ya. Serbuk kayak gabah itu bisa ya. Itu buat iku Mas. Jerami. Dasaran. Oh, dasarnya jerami berarti untuk didasari iku sama sekam itu Mas. Oh iya sekam ya. Sekam dulu, baru kayu. Iya. Terus ditutup sama jerami. Jadi prosesnya itu membuat dari bahan basah dijemur dulu atau langsung dibakar, Mbak? Kami disimpan dulu, Mas. Oh, disimpan dulu nggih, supaya padat dulu ya. Nggih, nanti ndak langsung bikin dijemur besok dibakar ndak bisa. Harus disimpan dulu kira-kira seminggu. Nanti kan dia kering dengan sendirinya. Iya. Terus setelah kering, dikeringkan benar-benar itu baru besoknya kalau bakar sekarang dikeringkan harus benar-benar kering. Iya. Kalau belum kering pun ndak bisa nanti pecah bisa. Oke. Mungkin ada yang perlu disampaikan, Mbak, untuk supaya kerajinan ini tetap lestari. Pesan untuk para generasi muda ini, Mbak. Ya, untuk generasi muda jangan melihat kerja itu dari gengsinya. Iya. Dari kalau mereka itu kalau di pabrik ya terlihat bersih ya, bagus. necis. Tapi belum tentu Mbak ya, nyaman dengan kerjaan. Seperti ini pun bisa menghasilkan juga. Iya. Kalau gini homemade kan tidak ada kekangan dan mungkin milik butuh, sendiri. Ya, milik sendiri ya memang butuh kita waktu jadi bos ya. Di rumah sendiri. Di rumah sendiri butuh waktu lah dan kesabaran dan keuletan. Tapi kalau enggak ada darah untuk seni, darah untuk membuat seperti ini dari sebelumnya mungkin jarang yang ada, Mbak ya. Keturunannya yang dulu orang tuanya bikin gerabah, kebanyakan ya anaknya 1-2 tetap mengikuti orang tua. Ya enggak semua Mas, enggak pokoknya semua, tergantung minat. Niatnya ya. Di sini juga banyak orang pendatang lain dusun juga bisa belajar ya. Iya bisa. Oh akhirnya terus bikin homemade sendiri di rumah ya. Iya. Seperti KKN juga sering, Mbak ya. Program KKN dari para mahasiswa itu sering ya. Sering. Oke. Terus gini, Mbak, apa dari segi perekonomian UMKM apa nggak dilirik sama pihak desa ini, Mbak, untuk dikembangkan lebih besar lagi, Mbak? Ya. Sudah pernah ada penawaran atau sudah diprogramkan untuk desa Tondowulan sendiri, Mbak? Kalau seperti itu ya sudah mungkin sudah ada, cuma menurut saya kurang maksimal lagi. Kurang apa? Sudah support juga, cuma kurang maksimal. Saya harapkan lebih banyak lagi supportnya untuk kami. Soalnya hal-hal seperti ini peran pemerintah juga perlu, Mbak. Sangat penting. Iya. Karena untuk mencerdaskan para generasi muda itu supaya mau mempelajari sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhur kita, contohnya gerabah ini, supaya banyak diminati. Dan mungkin kalau bisa pemerintah Kabupaten Jombang juga harus turun tangan. Atau sudah pernah kunjungan dari pemerintah Kabupaten Jombang? Sudah pernah kalau dinas dulu yang beberapa kali itu pelatihan dari dinas sosial pernah. Yang ngasih bantuan dari dinas koperasi dulu juga pernah. Iya, siap. Jadi mungkin butuh waktu mungkin, Mbak. Semoga saja peran pemerintah nanti kedepannya lebih antusias lagi, lebih mengenal lagi untuk berkelanjutan ya. Karena tidak sekolok-kolok. Langsung. Kan momennya ini butuh momen bimbingan ke depannya lagi kan. Biasanya kan momen-momen politik, momen-momen mau mencaleg baru ada bantuan-bantuan. Tapi supaya program ini berkelanjutan dan menjadikan sebuah hasil karya seni yang dinikmati nanti oleh para anak-anak kita, para generasi yang baru yang akan datang itu supaya terus melihat karya seperti ini, Mbak. Iya. Soalnya tidak ada yang lain selain desa Tondowulan, Dusun Mambang yang bikin gerabah sampai anak cucunya bisa bikin. Iya, siap. Mungkin ada yang disampaikan lagi, Mbak? Apa hal unek-unek apa untuk
untuk bisa lebih maju lagi. Untuk lebih diperhatikan dari pemerintah desa khususnya dan pemerintah Kota Jombang. Iya. Untuk kami butuh support lebih maju lagi. Siap. Semoga nanti terwujud Mbak hal yang diharapkan oleh para pengrajin gerabah di Desa Mambang, khususnya kami juga banyak mimpi-mimpi ke depannya supaya bisa lebih diperhatikan dan disupport lagi. Iya. Terima kasih Mbak atas penjelasannya tentang dunia pergerabahan. Jadi dusun Mambang ini rata-rata setiap rumah bikin seperti ini Mbak? Atau khusus dusun Sekarang RT? mulai kalau yang aktif RT 10 sini yang misalnya kalau bikin itu yang agak maju dikit. Tapi inovatif ya RT 10 ini ya? Satu dusun itu banyak sih yang bikin, cuma sekarang itu sudah mulai berkurang. Mulai berkurang ya? Yang tua-tua sudah pensiun, yang muda enggak minat. Ya. Tapi khusus untuk RT 10 ini masih itu Mbak ya, masih antusias warganya ya? Masih tetap banyak. Jadi tempat gerabah ini khusus di dusun Mambang Mbak ya? Khusus. Di dusun lain enggak ada ya di Tondowulan? Enggak ada. Di dusun Mambang yang terutama berkembang ini di RT 10. Di tempatnya Mbak Marli. Oke, bagi kalian para viewer Tretek Ploso, bila kalian ingin mempelajari pergerabahan homemade, silakan datang ke Mbak Marli langsung di RT 10 Dusun Mambang, Desa Tondowulan, Plandaan, Jombang. Oke Mbak, terima kasih atas penjelasannya. Sukses selalu untuk wisata gerabah Tondowulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guys, ini contoh pembakaran dari barang gerabah tadi yang sudah agak kering, dibakar di sini. Ngeten iki pinten dinten, Pak? Anu nih, napa ngobongi ngeten. Setelah pas damel. 2 jam terus pas telesin niku pirang dinten manten damel nih. 1 minggu terus baru dibakar nggih. Kurang garing ngoten saged no pecah nggih efeknya. Oh 2 jam pun siap niku nggih. Siap pakai nggih. Siap dipasarkan. Ya Pak, matur suwun Pak. Oke, itulah tadi sekilas tentang liputan tentang wisata Kampung Dusun Gerabah, Desa Wisata Kampung Gerabah, Dusun Mambang, Desa Tondowulan, Plandaan, Jombang. Semoga saja dengan liputan seperti ini yang belum tahu mengenai seni karya peninggalan budaya leluhur. Karya seni dari warga Dusun Mambang ini go public, go internasional khususnya. Dusun Mambang adalah merupakan salah satu pencetus tentang seni handmade karya gerabah. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Like, share, and comment. Share sebanyak-banyaknya video ini supaya hal-hal yang unik seperti ini menjadi viral dan pengrajin gerabah makin berkembang untuk mengembangkan menjadi produksi homemade yang sukses dan go public supaya bisa menopang perekonomian UMKM bagi warga Dusun Mambang khususnya. Oke, see you next content, ciao.